closing. Trial closing jaminan penghasilan yang dibawakan oleh Bapak Agency Director Tubagus Dodi Surya. Kelas ini termasuk di dalam kelas startup ya teman-teman. Terus pastikan teman-teman sudah berada di kelas yang benar, memilih kelas yang sesuai, tidak salah lagi, tidak salah pilih karena penting ya bagi kita semua untuk memilih kelas sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas kita di lapangan nanti. Sebelum memulai kelas, saya bacakan dulu peraturan training online. Kita persiapkan diri ya dengan baik, mungkin dengan berpakaian rapi, lalu nama di dalam Zoom yang tertera di dalam Zoom sudah benar, nama sendiri, dan bila masih agent ditulis dengan garis miring nama leadernya atau nama unit. Lalu bila ingin kamera di off, bisa dituliskan di kolom chat. Dan saya untuk menghargai pengajar kita yang sudah meluangkan waktunya ya untuk memberikan informasi yang penting ini, mungkin ada baiknya kita semua kameranya di off, ikut berpartisipasi aktif, dan selama training berlangsung mohon di unmute. Batas toleransi 30 menit ya dari sekarang, dan di akhir sesi nanti kita lakukan absen. Oke, sepertinya sudah siap semua nih Pak Dodi. Mungkin kelas bisa dimulai. Untuk tanya jawabnya akan dilakukan di tengah-tengah saat berlangsung atau nanti di akhir Pak Dodi? Boleh di tengah, nanti ada yang ingin bertanya ya unmute aja, unmute langsung aja, nggak apa-apa. Bisa di kolom chat. Kalau ada yang mau di kolom chat juga dibantu oleh co-host ya, dan MC mungkin bisa nanti membacakan di belakang. Oke, bila sudah siap semua, kita panggil pengajar kita Bapak Tubagus Dodi Surya. Oke, silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Biar semangat ya, di unmute dulu ya, kita saling menyapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Grow and multiply now. Oke, thank you ya teman-teman. Terima kasih Ibu Rina sudah membuka acara pagi ini. Terima kasih juga kepada co-host ya. Di sini ada Pak Akyun dan Pak Hans juga yang bantu kita. Ada Pak Pendi juga, terima kasih. Pagi ini saya dapat amanah untuk sharing ya teman-teman, sharing di kelas MoveU khusus materi trial closing jaminan penghasilan. Oke, sebentar. Untuk co-host nanti kalau ada yang masuk tolong di admit ya, karena di saya nongol juga. Oke. Pagi ini kelasnya ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru belajar dan sudah masuk kelas presentasi jaminan penghasilan. Jadi kalau belum masuk kelas presentasi jaminan penghasilan langsung masuk ke trial closing akan agak membingungkan. Jadi hopefully teman-teman yang hadir di sini, terutama teman-teman agent, itu sudah hadir di kelas jaminan penghasilan ya sebelumnya. Baik, saya tidak berlama-lama, sedikit perkenalan saja. Saya Dodi, background saya seorang pendidikan dan profesi itu saya arsitek. Jadi masuk ke dunia ini tahun 2008 ya teman-teman, dengan proses yang cukup panjang sampai saya akhirnya tidak terasa sudah 13 tahun di bisnis Prudential. Alhamdulillah enjoy, very grateful ya berada di bisnis ini. Banyak sekali tanda kutip kemewahan-kemewahan
terutama waktu, fleksibilitas ya, itu yang luar biasa. Tentunya hasil bisnis juga yang sangat membahagiakan. Oke, itu aja. Saya mulai. Ada yang bocor ya, co-host ya. Boleh dibantu di mute ya. Oke, baik. Bentar. Ini belum pindah ya slide-nya. Belum. Oke. Ini kelasnya teman-teman. Judulnya trial closing. Trial closing 1. Trial closing jaminan penghasilan. Karena ada satu lagi trial closing hospitality plan ya. Ini trial closing jaminan penghasilan. Oke. Nah, teman-teman. Oke, sorry nih. Ini keluar terus ini ya. Ada yang masuk. Oke, ini teman-teman kurikulum dari MoveU ya. MoveU University itu diperuntukkan untuk 3 kategori agent ya. Agent baru, agent mandiri, dan agent pro ya, profesional maksudnya ya. Jadi agent baru, agent cukup sudah cukup jam terbang sampai agent yang sudah jam terbang tinggi. Nah, ini ada kelas startup ya. Kita saat ini berada di kelas startup ya. Ada mindset, ada online prospect, ada basic presentation rekening jaminan penghasilan. Ini yang namanya yang saya bilang tadi, teman-teman sudah harus masuk kelas basic presentation RJP ya, yaitu rekening jaminan penghasilan. Karena ada 2 jenis presentasi, satu lagi basic presentation rumah sakit, begitu juga dengan kelas trial closing-nya ya. Ada trial closing PJP dan rumah sakit. Nah, setelah itu ada kelas produk. Itu pun saya rasa masih kelas agent baru. Agent baru harus tahu juga mengenai produknya, bagaimana produk kita yang mostly adalah unit link compare ke produk tradisional. Kita sekarang punya produk tradisional juga, jadi teman-teman harus tahu secara jelas kedua jenis produk asuransi ini. Lalu ada kelas live ya, live jiwa ya, ada kelas crisis cover, hospitalization, dan syariah. Ini produk. Nah, teman-teman harus hatam dulu di kelas startup sama produk. Kalau teman-teman sudah hatam di sini, teman-teman bisa lari ke kelas level up ya. Level up minimal teman-teman punya 5 case, teman-teman punya hak untuk masuk ke kelas ini ya, masuk ke kelas level up. Isinya kelas activity management paralel, hari ini pun ada kelas activity management. Ada kelas HO ya, mengatasi keberatan, kelas servicing ya, bagaimana menservis nasabah klien-klien kita dengan baik sehingga mereka menjadi klien yang berulang gitu ya case-nya. Lalu ada kelas claim handling, ini kelas khusus juga teman-teman, bagaimana sebenarnya kita setelah kita berhasil menjual produk, kita juga harus bisa membantu nasabah-nasabah untuk mengurus klaimnya. Ini murni teman-teman, nasabah lebih banyak tidak mengertinya. Jadi peran agent sangat luar biasa. Kenapa kita dibayar? Itu salah satunya untuk mengurus klaim, teman-teman. Lalu building your sosmed ya, ini pun sangat menarik kelasnya ya, dibawakan oleh teman-teman kita yang ibaratnya generasinya masih millennials ya. Saya pun belajar lagi bagaimana harus mengenal ya, membangun sosial media kita masing-masing. Dan satu lagi kelas yang sudah advance ya, minimum ada syaratnya API sudah 100 juta issued ya. Kelasnya itu adalah financial advisor ya, bagaimana kita menjadi seseorang yang lebih dari sekedar advisor di insurance product ya. Kita juga harus jadi advisor di kebutuhan keuangan sebuah keluarga. Nah, ini kelas financial advisor ya. Ada kelas review polis juga ya, bagaimana kita mereview polis-polis nasabah-nasabah baru atau lama yang sudah memiliki polis, itu kelasnya ada. Sales ideal, service excellent, ini advance lah dari kelas servicing sebelumnya teman-teman ya, dan business branding. Nah,
MoveU sudah memberikan ini silabus yang begitu luar biasa ya, yang menurut saya semakin hari semakin waktu semakin disempurnakan, dan teman-teman jangan pernah berpikir teman-teman sudah masuk salah satu kelas itu teman-teman sudah cukup. Nah, luar biasanya MoveU itu diisi oleh banyak sekali pengajar yang sudah diseleksi oleh tim ibarat tim akademisnya MoveU. Jadi teman-teman belajar mindset bisa belajar dari 100 pengajar. Belajar online prospecting teman-teman bisa belajar dari 100 pengajar dan seterusnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman bisnis kita ini adalah bisnis yang kita belajar sambil jalani bisnis. Sebentar ya, ada yang bocor. Kita belajar sambil. Jadi dan kita pun di lapangan itu dinamis sekali, sehingga teman-teman akan belajar, kalau belajar mindset, teman-teman akan belajar 100 kepala orang-orang yang sudah duluan berbisnis di sini. Jadi jangan pernah bosen. Setiap minggu teman-teman lewatin putaran ini semua, balik lagi. Saya selama 13 tahun di Prudential pun melakukan ini. Terus nggak pernah selesai namanya belajar. Refresh ya. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan dari kelas ini dibuat teman-teman ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana teman-teman agent ya mampu menjelaskan manfaat dari proposal Prudential yang sudah dibuat sesuai kebutuhan prospek ya. Sesuai kebutuhan prospek. Ini sebuah kata kunci ya teman-teman ya. Kata kuncinya adalah bagaimana teman-teman di pertemuan pertama sebelum pertemuan trial closing itu teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana kebutuhan prospek kita. Even prospek kita bilang butuhnya A, ternyata kita bisa melihat bahwa kebutuhannya dia adalah A+ atau A+B misalnya. Nah, teman-teman harus belajar untuk melihat itu. Ya, tentunya dengan skill dan knowledge yang teman-teman sudah kumpuli sebelumnya ya. Oke, selanjutnya bagaimana membangun kepercayaan diri prospek. Kita nih, sekarang yang nomor 2 nih, kita membangun kepercayaan diri prospek dalam mengambil keputusan untuk membangun kepercayaan diri prospek dalam arti prospek kita ya, dalam mengambil keputusan untuk memiliki manfaat polis prudensial yang dibutuhkannya. Kata kuncinya sebelum kita bisa membangun kepercayaan diri prospek kita, pertanyaannya, sudahkah kita percaya diri akan advice kita, akan manfaat produk-produk yang kita berikan kepada mereka? Nah, jadi sebelum kita bisa membangun kepercayaan diri prospek kita untuk membeli atau mengambil manfaat yang ada di produk kita, bagaimana pertanyaannya? Apakah Anda pun pede dengan hal-hal yang Anda tawarkan? Nah, itu kata kunci. Nama yang ketiga, mampu ya, menguasai dan mampu melakukan proses administrasi. Kenapa sekarang ini proses administrasi di-highlight? Karena semenjak pandemi ini, bahkan sebenarnya 1-2 tahun sebelum pandemi, Prudential sudah melakukan digitalisasi proses penjualan, proses administrasi penjualan. Sudah arahnya ke paperless sejak 4 tahun yang lalu sudah arahnya ke sana. 2 tahun ini akhirnya sudah dipraktekkan. Jadi Prudential prinsipal kita luar biasa. 2 tahun sebelum pandemi terjadi, prinsipal kita sudah berpikir tentang resiko seperti saat ini. Ya, resikonya apa ya? Kita harus bisa online prospecting, segala proses harus sudah digital. Nah, itu akhirnya mempermudah, dan prinsipal kita PT Prudential Indonesia itu termasuk salah satu perusahaan asuransi yang paling siap ya, sehingga teman-teman pun harus siap menjalani prosesnya, yang mana sudah kita melakukan proses digital. Oke, saya lanjut. Nah, ini sudah mulai masuk ke materi ya teman-teman ya. Apa sih data yang harus didapatkan dari pertemuan pertama? Kenapa ini sampai di-highlight teman-teman agent ya? Karena seringkali agent baru, even agent senior pun bisa lupa tentang hal-hal apa yang harus didapat oleh kita sebagai agent ya.
kita bisa jadi lupa ya. Nah, saya buka aja ya. Saya buka aja semua deh biar kelihatan ya. Yang pertama ya teman-teman. Teman-teman sudah menangkap belum ya tujuan dari ilustrasi yang akan dibuat ya. Tujuan ilustrasi yang akan dibuat ini bisa teman-teman dapat jika teman-teman menangkap kebutuhan si prospek ya, kebutuhan. Si prospek ini sebenarnya butuh apa? Nah, teman-teman sudah dapatin nggak? Teman-teman bisa sampaikan itu, makanya teman-teman harus dapatkan tujuan ilustrasinya apa. Satu. Yang kedua, dibutuhkan foto KTP. Hal ini lebih baik teman-teman lakukan ya. Sekarang sudah serba canggih, boleh saya pinjam KTP, foto saja. Tujuannya apa teman-teman? Biar teman-teman tidak melakukan kesalahan pada saat input data. Nasabah seringkali pada saat ditanya nama, misalnya namanya Budi Sumadi gitu misalnya ya. Dia akan bilang, nama siapa? Budi Sumadi. Tanpa teman-teman recheck ke KTP-nya, ternyata namanya Raden Budi Sumadi. Teman-teman udah isi Budi Sumadi. Itu teman-teman submit, teman-teman foto, lupa teman-teman nggak cek. Namanya seperti apa? Balik teman-teman proposalnya. Akan keluar notes, teman-teman harus revisi, harus perbaiki lagi. Nah, hal-hal kayak gitu. Juga untuk mengecek kebenaran data. Tanggal lahir, tempat tanggal lahir, profesi, dan nomor KTP. Itu sering ya teman-teman. Kita sebisa mungkin hindari technical error ya. Sayang gitu waktu. Karena polis yang benar-benar clean itu bisa issue dalam hitungan jam. 1 jam saya pernah, 2 jam saya pernah, sehari saya udah pernah, berbulan-bulan juga saya udah pernah. Nah, jadi teman-teman harus make sure teman-teman dapat foto KTP-nya. Berikut nomor HP, nomor email. Teman-teman catat, kalau perlu teman langsung miss call-an. Nah, itu saya bisa lakukan itu aja. Catat emailnya, konfirmasi. Data berikut adalah merokok atau tidak. Kenapa nih harus dapat? Karena jelas merokok dan tidak merokok mempengaruhi signifikan manfaat yang akan didapat. Ya, tentu dengan status calon nasabah yang merokok itu memiliki resiko secara resiko asuransi yang lebih tinggi dibanding oleh orang yang tidak merokok. Itu kenapa data merokok dan tidak merokok ini jangan sampai kita lalai. Kita harus make sure. Anggap aja saya nggak ngerokok. Kenapa? Saya nggak sehari, setiap hari kok saya ngerokok. Seminggu paling 3 batang, 4 batang. Itu masuknya ngerokok juga, teman-teman. Ya, jadi karena begitu kita merokok itu di proposal ditanya nanti gitu loh. Berapa batangnya, berapa lama harinya, itu teman-teman. Yang berikut teman-teman juga nggak bisa abaikan adalah pekerjaan. Kenapa pekerjaan mempengaruhi pula kelas resikonya? Ya, menjadi seorang pemilik perusahaan sama menjadi seorang direktur perusahaan aja itu kelasnya sudah berbeda. Menjadi direktur perusahaan akan ditaruh di kelas 1 yang mana resiko dianggap minim, tapi menjadi pemilik perusahaan bisa jadi lompat itu. Dulu sempat kalau nggak salah 3, tapi kalau nggak salah sekarang ini bisa 2 ya. Tergantung jenis resiko pekerjaannya. Yang berikut juga budget premi. Budget premi ini harus clear teman-teman ya. Menghindari apa teman-teman? Menghindari tektok yang akhirnya membuat proses persetujuan polis semakin lama ya. Nggak usah begitu ya teman-teman. Nasabah kalau kita tanya, boleh saya tahu untuk manfaat seperti ini yang Anda ingin, Anda punya budget berapa? Misalnya kita tanya gitu. Bisa jadi nasabah akan mengatakan, udah buat aja dulu, terserah. Ada nasabah yang model gitu. Sangat disarankan teman-teman tidak terima pernyataannya. Teman-teman paling enggak harus dapat range. Bahkan kalau leader saya dulu bilang, Anda harus dapat 1 angka. Leader saya alirannya maunya tegas-tegas aja. Jadi dia cuma bilang, 1 angka yang kamu sebut tidak memberatkan kamu, tapi ini bisa memenuhi keinginan kamu atas manfaatnya. 1 juta, 1 juta. Jangan 1.200.000, jangan 1.400.000. Ada nasabah yang minta alternatif premi itu bisa lebih dari 3-4
premi, nilai premi. Itu jujur teman-teman, itu akan menyulitkan kita di kemudian hari. Akan membuat dia bingung. Aduh, yang mana ya? Apalagi selisihnya cuma 100-200 ribu. Kalau dulu ada istilahnya skill yang diajarkan ya. Maaf, sorry banget ya bro. Budget premi ini ibarat nomor sepatu lu. Lu ngomong nomor sepatu lu berapa? 41 yang 41. Jangan ngomong 41 kok enggak 42. Ya kalau dia bisa bilang, kalau sepatu Eropa saya size-nya 41, tapi kalau sepatu Asia size saya 42. Nah, teman-teman maksimal tuh kasih 2 alternatif premi. Saya diajarinnya begitu. Balik lagi kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya alternatif proposal based on premi itu lebih dari 2, yang akan bingung tuh sebenarnya bukan kita, tapi dia. Nah, makanya disarankan punya premi, perlu dapat angka 1 yang solid, maksimal 2. Saya diajarkannya seperti itu. Berikut pula profil resiko. Profil resiko ini adalah sebenarnya kepada bagaimana kita bisa membaca jenis atau tipe orang nasabah, calon nasabah kita ya. Apakah dia risk taker, apakah dia 50-50 atau justru dia menghindari resiko. Karena akan berpengaruh. Ingat teman-teman, produk kita produk unit link ya. Unit link pun produk tradisional pun ada pilihan. Produk-produk unit link ini ada pilihan investasi karena ada nilai tunainya yang diinvestasikan oleh manajer investasi. Tapi pemilihan fund-nya itu adalah pemilihan fund yang dipilih oleh nasabah kita. Bukan kita hanya memfasilitasi profil resiko calon nasabah kita. Itu kenapa kita harus belajar yang namanya perilaku investasi. Kenapa? Karena produk kita terkorelasi dengan berbagai produk investasi yang berada di pasar modal, pasar uang ya. Di sana produk investasinya. Jadi teman-teman harus belajar itu yang namanya perilaku saham, perilaku obligasi, perilaku money market, kasarnya kayak gitu ya, teman-teman harus belajar. Kenapa mau nggak mau begitu kita masuk ke industri ini, kita harus paham. Kalau kita nggak paham, kita akan bisa jadi bulan-bulanan nasabah kita. Dan kita bisa jadi tidak bijak mengarahkan investasi dari calon nasabah kita. Nah, teman-teman, 7 poin yang nggak boleh dilupakan pada saat pertemuan pertama. Ya, teman-teman ya. Jadi ini tujuan investasi, foto KTP, nomor HP, email, merokok atau tidak, pekerjaan yang clear, budget preminya berapa, dan profil resiko. Ya, teman-teman. Kita lanjut. Alat pendukung yang harus dibawa. Banyak ya, teman-teman ya. Ini ibaratnya sering disebut alat perang kita ya. Sekarang karena kita udah digital, teman-teman please banget investlah pada gadget yang mumpuni. Nggak harus mahal, tapi at least memenuhi spesifikasi dari aplikasi Proofforce. Proofforce itu ibaratnya M16-nya kita. Gitu loh, ibaratnya. Proofforce itu ibaratnya software-nya ya. Tapi teman-teman harus punya hardware-nya yang tune in sama aplikasi Proofforce ya. Ibaratnya teman-teman, Proofforce itu senjatanya minimal udah harus yang otomatis. Teman-teman jangan beli senjatanya yang masih semi otomatis atau bahkan masih manual. Itu akan kesulitan. Loading time luar biasa. Muter-muter, wah itu luar biasa ya. Teman-teman harus punya smartphone, iPad atau tab kah ya. 2 brand yang paling saya lihat seringnya, bukan rekomendasi ya, adalah merek dari Apple dan produknya Samsung gitu. Itu fiturnya luar biasa. Itu bisa jadi 2 rekomendasi dan kelasnya pun banyak. Jadi teman-teman bisa investasi di sini. Yang kedua, teman-teman harus bawa namanya surat kuasa pendebitan rekening. Buat apa? Agar segalanya bisa tuntas di awal, ya, nggak bolak-balik, efisiensi waktu. Bisa juga surat kuasa pendebitan rekening kita minta pada saat pertemuan kedua, pada saat
kita antar polis gitu, itu bisa aja. Tapi kalau bisa semua dituntaskan sejak awal, kenapa tidak? Kita nggak pernah tahu, namanya calon nasabah bisa berpergian atau tugas ke daerah, bisa jadi belum bisa pulang. Nah, kayak hal kayak gitu, teman-teman. Ya, surat kuasa pendebitan kartu kredit, surat keterangan dokter rawat inap. Nah, sebentar. Surat penarikan nilai tunai, informasi transaksi nasabah, ya, pernyataan transaksi, ya. Sebentar. Oke. Lalu form questionnaire. Waduh, teman-teman. Questionnaire Pru ini banyak ya, teman-teman, ya. Jadi teman-teman pelajari, buka di Prufos, atau kalau teman-teman agen baru bisa minta tolong leadernya arahkan, menunjukkan ya fisiknya seperti apa. Ini teman-teman kuesioner macam-macam ya. Begitu teman-teman pada saat melakukan pertemuan kedua ditemukan beberapa hal yang terkait sama pernyataan, misalnya, aduh saya pernah operasi di sekitar kandung kemih. Nah, teman-teman harus punya itu, ada form mengenai saluran-saluran pembuangan. Teman-teman misalnya ada nasabah pernah operasi angkat rahim, teman-teman langsung minta isikan form yang terkait dengan itu. Seperti itu, teman. Nah, lalu teman-teman bawa polis, ya. Polis kita lah yang paling baik. Kita sebagai agen sangat layak kita punya polis. Itu wujud belief kita akan produk yang kita bawakan. Ya, polis karena tujuannya untuk mempelajari ketentuan umum dan khusus. Itu bisa kita lihat. Company profile ini sangat simple, buka aja langsung via online. Ya, bukti klaim, contoh-contoh klaim yang sudah dibayar, dan contoh-contoh penolakan klaim juga. Saya biasanya lebih senang kita balance. Ya, ada klaim yang dibayar, ada klaim yang ditolak. Kenapa yang ditolak? Kasih tahu akibat ini. Jadi tanda kutip kita memberi message secara tidak langsung, jujur-jujur ya, isi, declare ya, jangan ada undisclosure information, karena akan merugikan Anda. Ya, saya sih nggak rugi apa-apa, Anda yang akan rugi. Itu salah satu contoh klaim yang tidak dibayar. Koran Kompas itu untuk menunjukkan performance juga ya, teman-teman ya. Achievement, kalau kita sebagai achiever yang berprestasi, itu teman-teman bisa masuk golongan di bawah 2% dari seluruh agen yang ada di Prudential. Teman-teman bahwa itu untuk sedikit menjual diri, dalam arti bukan sombong-sombongan, tapi kita menunjukkan, saya serius loh di sini. Teman-teman pasti ngomong, saya serius dan saya melayani nasabah saya. Nah, ini ada buktinya. Nggak semua orang bisa masuk ke koran ini. Lalu ada laporan keuangan dan lainnya. Itu juga untuk menunjukkan kredibilitas corporate principle kita. Majalah investor, ini apalagi teman-teman ya, setiap bulan, kalau nggak salah Juni kalau nggak salah, majalah investor membuat sebuah edisi khusus yang mengupas tentang industri asuransi, berikut pembahasan asuransi terbaik yang ada di Indonesia. Dan ini sudah sangat diakui penilaian dari majalah investor ini, karena juri-jurinya pun terdiri dari berbagai manusia yang berkecimpung di dunia keuangan. Ya, majalah investor sendiri milik, kalau nggak salah milik Lipo Group ya, Lipo yang which is punya industri keuangan yang juga yang besar. Mereka tidak. Mereka menunjukkan bahwa majalah investor ini sangat objektif. Berikut buku ular. Buku ular gunanya udah apa? Untuk kasih tahu fisik lah ya. Kalau kita ketemu offline, kita bisa kasih lihat. Online kita kalau udah digitalkan, kita bisa buka filenya. Dan alat perang lainnya. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu kita ke lapangan, kita diajarin bawa satu map tebal. Kok perlu 2 map? Satu map yang isinya form, satu map yang isinya berbagai hal yang terkait dengan pencapaian dari Prudential dan diri kita sebagai agen, agensi kita. Nah, itu ada di map. Ada dua map. Ibaratnya itu yang biasa kita sebut sebagai alat perang. Teman-teman mau pergi ke lapangan, ibaratnya teman-teman pergi perang. Karena di sana pasti akan ada posisi ya, dua orang yang berlawanan, dalam arti yang satu
belum sadar, yang satu ingin menyadarkan, yang satu belum tahu, yang satu ingin memberitahu. Itu seperti itulah di lapangan. Ya, teman-teman ya. Ini alat perang yang teman-teman harus punya. Oke, ini sedikit pembahasan lagi tentang partnership. Ya, partnership. Kita One Vision Agency. Kita ada di rumah yang namanya One Vision Agency. Rumah ini apa? Rumah kita ini adalah partner dari PT Prudential Indonesia. Prinsipal kita. Ya. Kenapa ada rumah ini? Karena memang sistem distribusi yang paling utama dari PT Prudential Indonesia adalah melalui agency office. Agency office kita salah satunya. Seperti apa kantor kita, teman-teman harus kenal. Teman-teman agent yang belum tahu, datang. Tahu tempatnya. Ada, jelas. Ruangan yang lantai yang dikontrak. Ruangan yang dikontrak oleh One Vision Agency. Teman-teman harus lihat. Kredibilitas kita pun dia terlihat dari kantor tempat kita. Ya. Lalu, apalagi? Kita, agensi kita, alhamdulillah masuk dalam top 10 top nasional, nomor 8 persisnya di tahun 2019. Kantor pemasaran mandi terbaik nasional. Dari total ada 408 kantor agensi di 2019. Saya nggak tahu sekarang, mungkin udah 430 kali, kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini menjual teman-teman, masuk 10 besar terbaik ya. Lalu yang luar biasa juga di tahun itu pula kita masuk top 1 kantor pemasaran mandiri syariah nasional ya. Kita jadi punya apa ya namanya, nilai tambah teman-teman terhadap calon-calon klien kita, terhadap existing klien kita. Jadi agensi kita nggak main-main, agensi kita serius, agensi kita berprestasi ya teman-teman. Isinya ada 120 leaders kurang lebih dan 1.200 agent. Ya, lumayan teman-teman. Walaupun ini tidak terbesar, tapi menurut saya ini agensi yang cukup besar ya, tapi tidak ada yang lebih besar lagi ya. Oke, company profile dari Prudential Limited Corporation atau PLC ya. Didirikan tahun 1848 teman-teman. Jadi sudah melewati perang dunia, 2 perang dunia ya. Dan merupakan perusahaan asuransi jasa keuangan retail terbesar di Inggris. Ya. Di Indonesia, teman-teman. Kita kantornya di Prudential Center. Ini untuk handling agency ya. Untuk handling agency aja kita punya kantor khusus dan kantor pusatnya ada di Prudential Tower Jalan Sudirman. Ini nomor teleponnya ya. Ya, ada call center ya. Agent bisa hubungi, nasabah bisa hubungi ya. Ini luar biasa menurut saya ya. Dan customer juga ya, customer email. Customer ada apapun bisa langsung direct sini atau minta bantuan agentnya. Ya, website-nya juga ada ya. Kita masuk 1995 masuk Indonesia ya. Jadi udah cukup lama ya, teman-teman. Prudential di tahun 2020. Ini hasil bisnisnya. Ini adalah salah satu indikator dalam hal nasabah memilih perusahaan asuransi. Kita harus paham dengan hasil bisnis Prudential. Kenapa? Ini adalah salah satu faktor selain nasabah itu memilih kita sebagai agennya, dia akan lihat di balik kita ada siapa. Ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Oops. Oke. Tes 1 2 3 agak delay ini, sorry ya. Sebentar ya. Tes 1 2 3 kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh, kedengeran ya. Oke. Kedengeran, Pak. Oke, maaf. Cuma ini saya ngegerakin ini nggak keluar ini. Iya, masih Slide-nya freeze. slide-nya masih tetap.
Sebentar ya teman-teman. Saya stop dulu ya. Saya ulang share. Belum bisa ya. Sorry ya, sorry. Saya mesti tutup dulu yang ini nih. Mulai keluar. Oke, sorry ya. Oke, total pendapatan premi teman-teman 2020 22,8 triliun main teman-teman ya. Total aset 76,26 triliun. Total dana kelolaan 70,2 triliun. Total pembayaran klaim teman-teman. Ini salah satu indikator yang luar biasa meyakinkan menurut saya. Kenapa? Karena tugas sebuah perusahaan asuransi adalah membayar klaim. Ya, tugas perusahaan asuransi adalah membayar klaim. Sehingga teman-teman bisa hitung, kalau 12,8 triliun, anggap aja sekitar 1,05 triliun setiap bulan, teman-teman. Itu luar biasa loh, teman-teman. 1 triliun per hari itu berapa miliar? Ya, 1 hari berapa miliar? 35 miliar per hari bayar klaim. Itu kalau bukan perusahaan yang kredibilitasnya tinggi, nggak mungkin bisa bayar klaim seperti ini. Sementara di luar sana kita dengar perusahaan asuransi gagal bayar klaim. Ya, entah itu karena oknum atau karena mismanagement atau karena ketidakmampuan mengelola dana nasabahnya. Menyedihkan, teman-teman. RBC 549%. Total kurang 5,5 kali lipat kemampuan kita. Kita bisa bayar klaim total diulang tuh selama 5,5 kali. Kasarnya seperti itu. Teman-teman harus mempelajari ini. Sedikit belajar mengenai laporan keuangan. Ya, ini ada semua di laporan keuangan. Oke, ini teman-teman. PT Prudential Indonesia. Prinsipal kita ya. Staff ada 1.900 orang kurang lebih. Tertanggung 2,8 juta orang. Brand preference-nya 68%. Dominan, teman-teman. Ya, dari 100% itu 68% ingatnya Prudential. Lebih dari 2.300 jaringan rumah sakit dan klinik PMN di dalam dan di luar negeri. Ya, kita punya ada operator yang membantu untuk klaim PMN dan SOS ya, kalau nggak salah satu lagi yang masih on ya. Lalu ada 243.000 tenaga pemasar yang profesional. Kalau teman-teman tanya nomor agen udah jutaan, tapi yang aktif dianggap sebagai aktif dan profesional 243.000 orang. Brand awareness-nya 95% loh. Asuransi ingat apa? Ingatnya Prudential. Ya, sekarang pun asuransi syariah ingatnya Pru Syariah gitu loh. Brand recommendation 34%. Saya belum tahu nih NPS apa nih. Dan ada 37 penghargaan dari berbagai institusi ternama. Luar biasa teman-teman. Ini nilai tambah dari prinsipal. Kita tadi ada nilai tambah sebagai agensi. Ini ada nilai tambah dari prinsipal. Tinggal nilai tambah Anda sebagai seorang penasehat dari calon klien Anda itu apa ya. Nah, ini tahapan menjelaskan proposal. Oke, waktu nggak cepet banget ya. Slide-nya ini ada 57 slide, teman-teman. Ya, tahap penjelasan proposal ya. Saya buka aja ya. Ini tahapannya. Yang pertama ice breaking. Ice breaking ini berlaku tidak hanya di tahap kita berbisnis di Prudential. Teman-teman duduk ketemu kenalan sama orang, kalau tidak ada ice breaking-nya tidak
tidak memecah keheningannya itu juga teman-teman akan ngerasa garing gitu ya. Teman-teman harus ice breaking. Nah, pada saat ice breaking, teman-teman membutuhkan sebuah kemampuan yang namanya kemampuan komunikasi ya. Di kanan ada tulisan form apa. Form itu adalah ID-nya ya, mau bicara apa. ID-nya dalam ice breaking itu paling umum adalah F itu mewakili family ya, keluarga. Topik mengenai family, mengenai keluarga selalu menarik untuk dibicarakan ya, topik mengenai family. Lalu yang kedua, teman-teman bisa bertanya soal anaknya, soal pasangannya. Kalau mereka ada sebuah keluarga yang baik, yang rukun, pasti akan happy ngobrol soal family. Yang kedua mengenai O itu adalah occupation, pekerjaan. Kerja di mana? Wow, Anda bisa kembangkan sebuah topik pekerjaan itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Bisa jadi pekerjaan kita langsung ingat sama kawan kita yang satu profesi. Bisa jadi kalau institusinya apa, kita langsung, aduh saya ada teman di sana. Ya gitu. Jadi macam-macam ya pekerjaan. Atau jangan-jangan pekerjaan dia sama background kita juga mirip, kita bisa ngobrol ya. R ada yang mengatakan relation, ada yang mengatakan recreation, ya hobi gitu ya. Ya itu bisa teman-teman kembangkan juga ya. Kamu hobi jogging ya? Kamu lihat kamu sepedaan ya? Dari sebuah topik sepeda, kalau memang sama-sama penyuka hobi sepeda, itu ngomongnya bisa satu harian sendiri. Kasarnya begitu ya teman-teman ya, hobi. Sama M itu salah money ya, soal bisnis, soal apa ya, yaitu itu teman-teman bisa. Ya tapi exactly saya lupa ya, tapi topik dalam ice breaking itu yaitu family, occupation, recreation, hobi, mengenai bisnis, money, apa itu bisa ngobrol ya. Money bukan soal ngomongin duitnya ya, tapi topik tentang apa gitu ya, dari uang ya. Oke, itu yang pertama, ice breaking. Kita harus belajar memecah suasana. Kita harus jadi orang yang nyenengin. Kita harus jadi orang yang ngenakin. Ya. Kenapa di Prudential itu merubah manusia? Karena kita ketemu orang, kita nyamperin orang, kita ngobrol orang. Nah, itu kita harus punya ini. Yang kedua, pada saat menjelaskan proposal, maksud pertemuan, ingat teman-teman, kita datang untuk bawa pesanan dia. Yang jadi masalah, trial closing menjadi sulit kalau dalam pertemuan satu, dia tidak punya pesanan apa-apa. Dan kita main datang aja, menjelaskan sesuatu yang nggak dia pesan. Kira-kira dia akan beli apa enggak? Saya rasa akan sulit dia beli. Kenapa? P1 itu sangat berpengaruh terhadap P2. Kalau P1 Anda baik, bahkan sangat baik, P2 itu formalitas aja. Dia menunggu Anda mengantar pesanan dia. Teman-teman mesen barang di online, pasti teman-teman tungguin barangnya. Nah, tapi challenge di tempat kita ini adalah bagaimana calon klien kita itu memesan itu seperti dia waktu memesan karena keinginan dia. Nah, tugas kita adalah membuat dia ingin memiliki solusi yang kita tawarkan. Kan itu kan. Itulah baru bisa namanya kita antar pesanan. Kalau dia nggak mesen apa-apa, kita nggak bisa antar pesanannya. Ya, itu poinnya. Ketiga, mengulang pertemuan. Artinya apa, teman-teman? Orang bisa jadi di P1 mendengar, tapi seminggu kemudian, beberapa hari kemudian bisa jadi dia udah nggak ngeh. Namanya dia tidak sekolah, dia tidak belajar tentang yang namanya asuransi, resiko, segitiga urutan perencanaan keuangan. Mereka nggak ada yang belajar. Kita yang belajar, kita yang sampaikan, kita yang kasih tahu. Layaknya kamu itu memiliki apa? Layaknya kamu itu sudah mulai berpikir mengenai rencana hidup kamu ke depan. Nah, itu kita ulangi di kertas kosong. Remind dia lagi, saya kesini bawa pesanan kamu. Tapi sebelum saya jelasin pesanan kamu, saya ingetin lagi ya, waktu itu pertemuan kita di beberapa hari yang lalu, kita ngobrol soal ini, dan kamu akhirnya
Iya, kamu sadar dan kamu ingin banget punya ini. Ingat nggak? Iya, udah. Itu di kertas kosong kita coret-coret. After that, baru kita bisa jelasin pesanannya. Berupa apa? Ilustrasi. Jelasin saya. Nanti di belakang ada ya. Data-data pendukungnya apa? Ya tadi alat perang, teman-teman. Saya bilang 2 map tadi. Teman-teman harus sudah siap tuh. Kadang kita buka, kadang tidak. Tapi baiknya ada beberapa hal SOP yang kita buka. Seperti profile agency, profile corporate kita, data claim. Itu membuat calon nasabah itu semakin yakin yang kita jual adalah kredibilitas. Yang kita jual adalah janji. That's why teman-teman butuh data-data pendukung. Ya, karena nggak semua orang itu bisa Anda sampaikan hanya dengan lisan saja. Ada orang yang harus melihat bukti. Ada orang yang harus melihat bukti dan mendengar lisan yang baik juga. Nah, kayak gitu. Lalu, pertegas konsep manfaat. Nah, di situ ada cerita dan motivasi. Nah, di sini teman-teman diharapkan belajar yang namanya storytelling. Ya, percaya mas saya bisa dipelajari. Banyak sekali contoh di agensi kita, orang-orang yang awalnya kaku tapi menjadi seorang storyteller yang luar biasa. Nah, ini belajar teman-teman. Belajarnya bisa jadi buku, bisa jadi sebuah training di luar sana teman-teman bisa ambil tentang training mengenai voice ya. Sampai segitunya teman-teman. Di era sekarang ini luar biasa. Ada seorang trainer yang saya kenal itu hanya setiap training itu mengajarkan lo kalau ketemu klien begini, voice lo harus di sini ya. Kalau ketemu di sini harus voice lo harus begini ya. Voice lo. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita nggak belajar, teman-teman. That's why kita harus belajar. Cerita, motivasi, menjadi storyteller, bagaimana menjadi seorang public speaking yang baik juga. Kita di publik ketemu orang ngomong yang ngenakin. Ya. Dan baru kita bisa masuk trial closing, ada 5 step trial closing. Sampai akhirnya yang penutup. Proof force, ISP aja, ISKS. Ini lain lagi teman, nomor 8. Nggak akan cukup waktunya kita belajar proof force secara detail. Tapi percaya mas saya, leader teman-teman itu adalah expert karena mereka udah duluan. Mereka udah duluan closing berkali-kali. Bahkan yang top sales itu proof force tuh merem kayaknya dia bilang, ini sini. Nah, teman-teman belajar sama leadernya masing-masing. Ya, ini step menjelaskan proposal ada 8. Nah, ini info aja teman-teman ya. Ide yang bisa kita dapatin dan kita share ke calon nasabah, terutama wanita ya, istri-istri ya. 60% wanita yang suaminya meninggal harus menurunkan standar hidup. Enak nggak turun standar hidup? Nggak enak pastinya. Ya, nggak enak turun standar hidup. Saya udah banyak sekali melihat saksi hidup yang melakukan ini. Ya, 60% teman-teman. Ketika keluarga Anda kehilangan penghasilan utama, biaya-biaya tersebut harus tetap dibayar. Bagaimana cara mereka membayar biaya tersebut? Ketika sumber penghasilan utama mereka hilang. Jadi yang harus dijaga itu adalah yang pertama sumber penghasilan utama. Apakah selalu si suami? Belum tentu. Bisa jadi si pasangannya. Bisa jadi si anak. Saat si ayah sama ibunya sudah tidak bekerja. Si anak yang jadi penghasil utama. Nah, teman-teman harus dapat tujuan proposal itu salah satunya ini. Teman-teman pada begitu ngelihat seseorang, teman-teman fake finding, dapat potret keluarga ini, teman-teman langsung tahu apa-apa yang mereka harus miliki. Tujuan-tujuan finansial seperti apa yang harus mereka jaga. Ya, bagaimana cara memenuhi biaya hidup jangka pendek bagi pasangan yang ditinggalkan. Bahkan saya bisa ngomong, tidak jangka pendek saja, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Nah, jaminan penghasilan ini sebenarnya punya tujuan menjaga penghasilan selama usia produktif. Ya, karena semua orang pasti akan pensiun. Mostly anggap let's say 55 tahun masa pensiun. Nah, dari usia 30 sampai usia 55 itu adalah waktu yang sangat berharga. Karena itu waktunya manusia itu atau keluarga tersebut mengakumulasi income-nya. Ya, ini teman-teman. Nih, nurunin gaya hidup, jual aset, pinjam uang, gadai harta benda. Ini yang terjadi. Klasik teman-teman. Apalagi di Indonesia ya. Di mana paling utama itu adalah paling sering adalah ya yang cari nafkah itu single income suami. Walaupun sekarang anak-anak yang lebih muda tuh suami dan istri biasa bekerja saling menopang.
Itu. Tapi ini adalah sebuah ide yang teman-teman bisa sampaikan. Nah, ini materi sebenarnya PJP ya, program jaminan penghasilan. Di sini diulang agar kita pun bisa mengulang kepada calon nasabah kita pada saat kita melakukan trial closing atau P2, pertemuan kedua ya. Konsepnya kan saya hanya mengulang cepat aja. Manusia itu bekerja, usaha itu untuk cari penghasilan. Ya, penghasilan setelah didapat biasanya dipakai yang pertama untuk biaya hidup. Ya, lalu baru dia berinvestasi. Ya, jadi biaya hidup dulu baru investasi. Nah, untuk apa? Untuk menunjang masa depannya. Ya, investasi untuk menunjang masa depannya. Teman-teman harus tekanin. Gaji lo sekarang itu tidak hanya buat hidup lo sekarang, tapi buat hidup lo nanti di masa lo tidak produktif. Atau maaf-maaf di saat lo sedang mendapat ujian hidup. Nah, investasi masa depan kalau seorang anak muda ya, usia 30-an, 35. Yang pertama pasti pikirnya pendidikan anak. Yang kedua, hari tua kita harus kita pikirin sejak sekarang. Ya, yang ketiga buat dana darurat. Ya. Contoh ini ada Pak Luki, usia 35 tahun, punya penghasilan 15 juta per bulan dan biaya hidupnya 10 juta. Sehingga dia punya sisa 5 juta buat biaya masa depan dia, ya. Nah, gambarannya. Bapak usia 35 tahun saat ini. Bapak punya istri selisih 2 tahun, Bapak punya anak usia 5 tahun. Ya. Anak mandiri mulai usia berapa? Kita sepakati ya Pak. Kemarin kita udah sepakat 25 tahun anak kita baru bisa kita lepas. Kenapa? Anggap dia lulus umur 22. 3 tahun dia kerjalah. Dia belajar, mencari pekerjaan sampai dia dalam 3 tahun mendapatkan pekerjaan yang dia firm, solid, dia suka. Nah, baru dia mulai terbang 25 tahun. Artinya apa Pak? Ada masa 20 tahun anak kita bergantung sama kita sebagai pencari nafkah. 20 tahun masanya. Di mana setelah 20 tahun itu istri Bapak berusia 53 tahun dan Bapak sudah masuk usia pensiun di usia 55. Kan seperti itu Pak gambarannya ya. Nanti Bapak akan stop di usia 5. Harapan Bapak setiap bulan, setiap tahun akan ada yang namanya penghasilan yang masuk sebesar 15 juta per bulan. Ya. Tapi yang sering tidak disadari oleh para keluarga dan pencari nafkah, 20 tahun ini bukan mengandung makna masa perjuangan. Tapi 20 tahun ini juga adalah masa kita bersiap terhadap yang namanya resiko hidup. Ya, apa itu? Yang pertama, sakit kritis. Statistik boleh kita ceritain ya, 4 dari 5 orang Indonesia sebelum dipanggil akan lewati sakit kritis. Jadi bukan masalah dapat apa nggak dapat. Kalau 4 dari 5 kita bisa bilang hampir pasti kita akan dapat. 1:5 kita kemungkinan nggak dapatnya. Tanya kepada calon nasabah, historis ke atas, berapa banyak keluarganya, sesepuhnya yang berpulang hanya dengan tersenyum tidur tanpa pernah sakit. Bisa ditanya historisnya. Ya. Kalau ini terjadi, maka dalam 20 tahun masa membangun ini, 15 juta itu bisa hilang. Hilang. Apa yang Anda lakukan? Atau satu lagi, usia. Pandemi membelajarkan kita tentang mati itu tidak, atau meninggal itu nggak mengikuti usia yang lanjut, pasti meninggalnya duluan. Tidak. Kita depan mata sekarang melihat umur 20, 30, 40 itu meninggal bisa kapan aja. Ya. Sakit juga pun bisa kapan aja, ya. Ini pun bisa hilang, ya. Penghasilan hilang otomatis biaya hidup tidak ada, nggak ada cerita biaya hidup, sumbernya juga hilang, ya. Lalu masa depan keluarga bagaimana? Nah, minggu lalu saya ceritakan Pak solusinya tentang yang namanya program jaminan penghasilan, ya. Untuk Bapak yang butuh 10 juta per bulan tanpa kita ngomong inflasi kehidupan ya Pak ya, 10 juta kali 12 bulan kali 20 tahun.
Nggak main-main, Pak. Jumlahnya 2,4 miliar rupiah. Ya, maaf, Pak. Kalau sampai ada resiko ini, Bapak udah siap belum 2,4-nya? Ingat nggak, Pak, saya tanya itu? Padahal hanya nyisihin 2 juta. Nah, sehingga ya 2,4 miliar ini akan keluar instan begitu ada sakit kritis yang kena di kita, Pak. 60 jenis sakit kritis, ya. Atau kita mendadak, yang di atas panggil kita. Jam terbang kita sudah berhenti, tidak suruh mendarat, masuk ke dalam tanah kasar ya. Ya. Jadi kesimpulannya, Pak, ingat, Pak, ya. Penghasilan itu akan Bapak pakai biaya hidup 10 juta per bulan. Bapak investasi juga ya buat masa depan keluarga Bapak sebesar 5 juta per bulan. Nah, untuk Bapak ya sudah usia 35, istri 33, anak 5 tahun. Ya, ada 20 tahun masa yang harus dijaga ya, jaminan penghasilannya itu sebesar 2,4 miliar, Pak. 10 juta kali 12 bulan kali 20 tahun. Ya. Pilihannya, Pak, kalau pada saat uang ini keluar tuh ada 3 pilihan, Pak. 2,4 miliar ini bisa dipakai dibagi 240 bulan, Pak. Dipakai aja seperti konsep orang pensiun, Pak, ya. Konsum aja. Atau kalau Bapak ingin pokoknya masih punya nilai tambah lain, ternyata dengan di deposito, Pak, itu memberikan imbal hasil 5%. Bapak bisa ambil deposito. Kalau memang Bapak maunya syariah, Bapak bisa ya imbal hasil. Rata 5%, Pak. Itu hasilnya 10 juta per bulan. Pokoknya tetap ada, Pak. Lalu atau Bapak taruh itu di perangkat investasi yang memberikan imbal hasil 10%. Bahkan Bapak dapat bonus 20 juta per bulan. Nah, ini pilihannya, Pak. Tapi yang paling penting bagaimana menyediakan 2,4 miliar itu pada saat keluarga kita membutuhkan dan kita sudah tidak kemampuan. Either itu kitanya handicap atau kitanya sudah berpulang. Kata kuncinya 2,4 miliarnya ini. Baik ya, Pak ya. Nah teman-teman agen, nah ini ada gambarannya ya. Gambaran guidance ya, guidance dari MoveU untuk teman-teman agen melihat atau memegang kata kunci. Ini bahasa textbook, bahasa teori. Teman-teman sampaikan, kemas ulang dengan bahasa yang teman-teman nyaman. Ketemunya siapa, bahasanya tentu lain. Ketemu anak muda, bahasanya lain. Ya, tapi secara ringkas saya baca cepat aja ya. Pak, jadi secara ringkas begini ya Pak, penghasilan kita kan untuk memenuhi biaya hidup keluarga kita sekarang yang 10 juta per bulan. Dan juga untuk persiapan masa depan keluarga lewat sebagian dana yang kita sisihkan untuk investasi. Dengan usia Bapak sekarang 30 tahun, 35 tahun, istri 33, anak masih 5 tahun, artinya keluarga Bapak ada resiko nih selama 20 tahun sampai anak kita bisa mandiri yang kita sepakati di usia 25. Nah, dengan data ini saya sudah kalkulasi nih, Pak. Saya sudah kalkulasi bagaimana keluarga Bapak membutuhkan jaminan penghasilan sebesar 10 juta per bulan dengan perhitungan 10 juta kali 12 bulan ke 20 tahun, Pak. Ini hal yang harus dijaga, Pak. Dana ini. Nah, dengan jaminan sebesar 2,4 miliar ini, maka seandainya risiko yang kita bicarakan kemarin seperti sakit kritis, yang paling dominan kan jantung, kanker, stroke, gagal ginjal. Atau Bapak, maaf, kita harus berpulang ya sebagai pencari nafkah, yang bisa membuat penghasilan hilang perlahan-lahan, bahkan mungkin hilang seketika, yang terjadi pada di pencari nafkah, maka keluarga kita, Pak, ahli waris kita punya opsi yang paling mahal itu adalah kita memberi pilihan kepada keluarga kita yang kita tinggalin. Boleh gunain dana ini untuk dikonsumsi selama 240 bulan atau 20 tahun, atau lebih bijak lagi dana ini ditaruh di investasi yang bukan investasi ya, dititip ke deposito. Titip ke deposito nggak ngarep untung, tapi setidaknya ada hasil. Uangnya masih pokok. Walaupun secara inflasi kita akan kalah nilai uangnya. Tapi at least akan ada 10 juta per bulan nih. Tapi kalau Bapak, ahli waris Bapak, itu sudah diajarkan mengenai investasi yang lebih
baik lagi tentu bisa ditaruh di perangkat investasi apapun dengan imbal hasil 10%. Bisa jadi di portfolio, mungkin ada yang akan ada yang dibeli menjadi dibikin menjadi sebuah aset properti yang menghasilkan. Paling gampang bikin kios, bikin kos-kosan, itu udah paling tanda kutip paling mudah ya. Kios paling menjanjikan. Kenapa? Itu yang saya lihat, orang mau bayar lebih mahal buat menyewa sebuah kios dibanding orang bayar mahal buat kos-kosan. Misalnya, ada sebagian lagi taruh di deposito, ada sebagian lagi mungkin membeli reksadana. Itu boleh banget. Ya, jadi potensinya bisa lebih besar. Nah, dengan begini Pak, bisa melihat program jaminan penghasilan ini bisa menjadi solusi ya buat Bapak, buat menjaga kebutuhan keluarga Bapak dari resiko sakit kritis atau terpaksa kita pulang lebih cepat. Di mana konsekuensinya adalah penghasilan yang ditunggu-tunggu setiap bulannya oleh keluarga itu bisa hilang. Nah, saat ini saya udah buatin ilustrasi dengan pesanan kebutuhan Bapak. Ya, ini baru kita masuk. Nah, teman-teman, ini sekali lagi, ini guidance. Teman-teman sampaikan dengan natural, lebih enak tentunya ya. Nanti, nah ini contoh. Kita jelaskan. Ini hal kayak begini itu apa ya? Hal kayak begini itu teknis. Teman-teman mau sampaikan dalam bentuk sebuah resume, menyampaikan sebagai sebuah resume juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau seperti ini, boleh jelasin. Kita ini premi bulanan ya Pak, ini premi proteksi, ini premi cadangan yang kita sebut biasa saver ya. Dan ini ada biaya asuransi yang akan berlangsung seumur hidup polis. Kita jelasin karena yang namanya nasabah pasti bingung sama ini ya. Biaya asuransi itu seumur hidup, premi top up ini komposisinya dari premi bulanan. Nah, kita bisa jelasin ini. Nah, manfaatnya ada di sini. Kita bisa calon pemegang polisnya, ini contoh Pak Luki. Nah, ini teman-teman bisa uraikan. Saya tidak bahas detailnya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa belajar sama leadernya masing-masing. Tapi teman-teman lihat di sini. Jaminan penghasilan itu produknya adalah True Crisis Cover Benefit Plus 61 ya, 2,4. Teman-teman harus tetap ambil namanya Pruling generasi baru atau Pruling syariah generasi baru. Tetap itu harus 20 juta minimal ya. Lalu teman-teman ambil CCB 61 2,4 miliar ya. Bayangin ya usia 35 2 juta sebulan bisa 2,4 miliar. Multiply-nya berapa kali ya. Nah, ini ada apa-apa yang di cover ya, tabel kondisi kritis dari CCB. Nah, saya nggak bahas ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari. Dan teman-teman harus sampaikan ini ke calon klien teman-teman. Ya. Pengecualian ini juga wajib disampaikan karena ini hak si calon nasabah. Menghindari omelan-omelan di kemudian hari. Ya, ini ada beberapa poin. Saya tidak bahas satu-satu, teman-teman bisa pelajari. Ini ada di proposal, ada di polis juga ada ya, teman-teman. Ya, ini juga lanjutannya tentang bunuh diri, ada kelainan jiwa, HIV, dan sebagainya. Teman-teman pelajari. Yang paling penting message-nya adalah teman-teman sampaikan ke calon nasabah. Nah ya, ini ada peringatan nih, hal yang menyebabkan polis batal manfaat asuransi yang tidak dibayarkan. Kasih tahu teman-teman, tunjukin. Anda nggak jujur, Anda undisclosure, informasi-informasi penting tentang kesehatan, pekerjaan, ulang tahun, dan hobi, polis Anda bisa diterminasi di satu titik. Rugi nasabah, udah kena biaya akuisisi. Nah, kita harus jaga nasabah kita. Kita care sama dia, kita jaga. Ya, ini boleh teman-teman bisa sampaikan. Ini salah satu senjata kalau saya udah kepepet nasabah nunda-nunda. Saya kadang bilang gini, bro, lo punya waktu mempelajari polis ini sambil lo diproteksi secara gratis, yaitu selama 14 hari. Kenapa lo tidak ambil sambil lo manfaatin
lewatin proses 14 hari gratis ini. Ambil aja dulu. Kalau ini udah kepepet ya, entar, kita tawarkan. Kalau benar-benar dia memang free look, ya saya percaya itu belum waktunya dia. Tapi mostly begitu saya omongin kayak begitu, sambil jalan, saya edukasi dia terus. Alhamdulillah, udah ada yang 10 tahun. Awalnya bilang, saya nawarin dengan ada periode lo perlindungan gratis nih. Dan pada saat lo batalin, uangnya akan kembali. Lo hanya kena biaya cetak polis. Zaman dulu begitu, cetak polis utama. Sekarang kan kita e-polis. Ya, ada biaya apa ya? Sedikit, oke lah. Kadang saya ambil resiko itu. Ya, teman-teman, ini bisa disampaikan. Ini tentang nilai tunai. Sekali lagi, teman-teman ya, ini ilustrasi. Bukan janji. Bukannya eksak amount yang bisa kita kasih ke calon nasabah. Nah, kalau saya selalu punya patokan, sebisa mungkin jangan ada bintang. Bintang itu apa? Begitu biaya lebih besar dari nilai tunai. Nah, saya coba jaga kalau bisa jangan ada bintang. Nilainya yang penting, lo nggak cari untung dari nilai tunai ini. Nilai tunai ini adalah untuk menjaga polis lo tetap hidup tanpa lo harus membayar premi di puluhan tahun mendatang. Tapi kalau lo mau aman, lo bayar aja terus. Uangnya kan terakumulasi di sini. Kalau dia bayarnya nggak 20 tahun tapi 40 tahun, lo dia juga yang untung nabung. Naruh uang, nitip uang. Gitu loh. Kita kasih tahu. Ada hal yang jauh lebih penting adalah kenapa polis ini tetap harus on. Ya tadi, makanya P1 kita yang harus nomor 1. Nah, ini ada cerita-cerita penggugah ya. Karena waktu saya ambil satu contoh aja ya. Oke, sebentar. Saya ambil contoh kulkas 1 miliar deh. Nah, kulkas 1 miliar. Cerita penggugah ini tujuannya apa, teman-teman? Kalau dia masih kadang belum yakin 100% harus ambil sekarang. Tapi dia sudah sebenarnya jatuh cinta sama solusi yang kita kasih. Boleh nggak gue pikir-pikir dulu? Gue pikir-pikir. Selain tadi ada masa free look 14 hari proteksi gratis, itu teman-teman bisa pakai. Tapi jauh lebih baik itu kalau teman-teman tancepin dulu ongkos nunda itu tinggi loh. Cost of delay itu tinggi loh. Nah, ini ada sebuah story. Boleh gue cerita satu story ya tentang kulkas yang berharga 1 miliar. Hah, masa ada kulkas 1 miliar? Yang gue tahu paling kulkas harga 50 juta, 80 juta yang mahal-mahal. Ya, ini ada kulkas harga 1 miliar. Gue cerita ya. Nah, teman-teman sebagai agen, nah ini gambarannya ya. Dan cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang sudah berkeluarga yang kita sebut si ayah nih. Nah, ayah punya teman yang bekerja sebagai agen asuransi. Teman ayah ini kita sebut sebagai agen. Ya. Suatu hari teman ayah ini menawarkan asuransi. Ya, tentu kepada si ayah ya. Setelah berdiskusi keluarlah satu angka yang disepakati, 1 miliar rupiah. Ya. Si ayah ngomong begini, oke, saya mau dibuatin uang pertanggungan untuk 1 miliar. Tapi saya mesti tanya istri saya dulu ya, karena cash flow kan istri yang mengatur. Klasik ya teman-teman, di lapangan suka kayak gini. Kalau saya pribadi sih sudah oke, intinya saya sudah siap buat ngambil asuransi. Tinggal masalah duitnya, nanti tanya istri, kapan dia bisa siapin untuk bayar premi yang pertama. Ya, si ayah ngomong ke teman yang seorang agen. Oke, setuju. Nah, agen punya pilihan kan, menerima pernyataan si kawan ini, si ayah, atau agen mencoba memberikan sebuah value, nilai tambah lain dengan bercerita. Nah, sini contohnya si ayah akhirnya pulang dan si agen juga memahami maksud si ayah. Dan si ayah begitu sampai rumah cerita, "Mah, tadi saya diceritain sama kawan saya nih, teman baik kita, si Dodi misalnya. Kalau kita punya
kita perlu punya proteksi minimum 1 miliar supaya menjaga risiko keluarga kita terhadap kesulitan keuangan apabila pencari nafkah kayak saya ini nggak ada. Nah, istri kan mendapat informasi ya sebatas omongan si ayah. Oh iya ya, aku ngerti sih, bagus. Tapi kan papa udah janji kita mau beli kulkas. Ya. Si ayah yang kebetulan masih maju mundur, oh iya ya, kulkas kita udah rusak ya, anak-anak kesian ya. Naruh buah gampang layu, naruh makanan gampang busuk. Ya udah deh, terserah mama yang atur. Sehingga akhirnya selanjutnya si istri akhirnya mutusin beli kulkas dulu. Yang tadinya mungkin premi ya. Premi sebesar 2 juta, dia beli kulkas dulu. Mungkin kulkasnya harga 5 juta, dia nggak mau kecoceng. Dia nggak beli kulkas. Ya, jadi diberikan asuransi. Sampai satu hari si ayah mengalami kecelakaan dan harus masuk rumah sakit. Ya. Karena kehabisan darah sangat banyak, tidak lebih dari 1 hari, si ayah akhirnya berpulang. Sedih tentunya si istri menerima ujian ini, ya masih banyak rencana yang harus dilakukan. Sampai si agen asuransi ya merasa tidak enak hati karena sebelum terjadi closing polis asuransi, si ayah nih sudah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dengan tidak enak hati, agen ini datang mengucapkan belasungkawa ke rumah duka. Ya. Dan ketika agen mengucapkan belasungkawa, ya, istri si ayah berkata kepada si agen, nanti kalau kamu sempat, kamu ke rumah saya ya. Saya mau nunjukin sesuatu sama kamu. Bingung kan si agen? Ada apa? Setelah proses penguburan selesai, akhirnya si agen datang dan si istri dari si ayah itu mengajak agen itu masuk ke rumahnya sambil menunjukkan kulkas. Nih kamu lihat ya, kulkas ini harganya 1 miliar. Waktu kamu nawarin ke suami saya untuk ambil polis asuransi yang senilai 1 miliar, uang itu bukan saya pakai untuk uang itu malah saya pakai buat beli kulkas ini dulu. Coba seandainya waktu itu uang yang saya pakai beli kulkas ini saya pakai untuk bayar premi pertama. Pasti hidup saya nggak bakalan kayak begini. Ya minimum saya punya 1 miliar, ya dana yang saya bisa pakai untuk jangka pendek, jangka menengah saya, untuk bisa ngelanjutin hidup saya, untuk membayar segala sesuatu pada saat saya mempersiapkan periode hidup saya yang berikutnya tanpa suami saya. Gara-gara kulkas ini, saya akhirnya nggak punya polis 1 miliar dari suami saya. Nah, teman-teman, ini moral ceritanya, teman-teman. Tugas kitanya ya, moral kita itu tugas. Ada prioritas yang harus kita tentukan dalam hidup kita, mana yang lebih penting antara A atau B. Pertanyaannya, berani nggak kita sampaikan sebagai agen? Berani nggak kita ngomong yang tanda kutip hal yang kata orang banyak nggak enak dengernya? Kalau kita bisa melihat sesuatu lebih penting seperti dengan polis asuransi ini, yang tentunya bisa menjamin jalannya biaya hidup keluarga kita agar lebih baik, tentu kalau istri tahu kisahnya dia akan ditinggal suami, pasti dia akan prioritas beli polis ini. Nah, pertanyaannya istri dapat nggak informasi itu? Kan tidak. Beda kalau agen ini tetap memaksa, tanda kutip ya, memaksa untuk bicara sama istri untuk menceritakan hal ini. Ya. Pasti si istri punya prioritas berbeda. Nggak akan dia beli kulkas. Ya. Itu bedanya agen yang bisa closing sama agen nggak bisa closing, kadang hanya karena dia mencoba memahami orang calon nasabahnya itu dengan sudut pandang yang kurang tepat. Memahami ya udah deh lo beli kulkas dulu. Ternyata lusa ada ujian hidup. Ya. Begitu teman-teman. Ini salah satu contoh aja. Teman-teman untuk bisa membawakan cerita ini dengan baik, saya pun udah lama nggak bawain cerita kulkas ini ya. Itu teman-teman harus berlatih role play. Role play
role play sebentar. Tadi saya nggak share screen ya, Mbak Rina. Iya, kagak. Mohon maaf ya. Bentar ya. Bentar. Tadi saya nggak share screen ya, mohon maaf ya. Padahal tadi ada screen-nya. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa minta sama leadernya ya teman-teman ya. Kita ada beberapa contoh skripnya. Nah, saya balik lagi ke materi. Nah, teman-teman, ini ada cerita menunda, ada cerita kulkas 1 miliar, ada cerita buku jatuh. Oke. Nah, 5-step trial closing. Ini mulai mau masuk tahap terakhir. Pak, manfaat dari program jaminan penghasilan ini sudah jelas ya Pak? Kita bisa ngomong gitu kan ya. Sudah jelas ya. Dalam kondisi apapun, kita baik sakit kritis ataupun meninggal, orang-orang yang kita cintai tetap bisa melanjutkan hidup karena terjaminannya penghasilan kita. Tentunya penting untuk memiliki jaminan program penghasilan ini. Lihat respon pertama. Ya. Mestinya dia ngangguk-ngangguk. Yang kedua, dengan menyisihkan 2 juta per bulan untuk menjamin penghasilan kita sebesar 2,4 miliar, tentunya tidak menjadi masalah ya. Lihat responnya lagi. Mestinya ngangguk-ngangguk lagi ya. Atau yang bisa jadi ya dia mulai, kalau dia belum klik ya tentu dia akan mulai mikir yang lain. Nah, banyak orang ingin memiliki program jaminan penghasilan ini. Tapi data dari kantor pusat ya Pak, just info ya, dari 5 orang yang ngajuin, 1-2 orang biasanya ngalamin masalah. Kenapa? Karena kepentok masalah kesehatan. Dan tentunya Bapak kalau ingin mengetahui apakah bisa diterima, kan saya harus uji dulu Pak ke sana. Harus submit dulu. Itu kenapa saya harus tanya dulu data-data kesehatan Bapak. Boleh ya Pak saya lanjut ke pengajuan? Gitu loh. Jadi Pak, setelah diisi proof of, teman-teman bisa belajar ya isi proof force-nya nanti dengan leadernya. Untuk pengajuan dan untuk menyetujui juga bahwa pernyataan Bapak tadi adalah jujur dan benar, saya tanda tangan di sini Pak sebagai agen. Nah, jadi setoran ke rekening bisa menggunakan kartu kredit, debit rekening, transfer, atau internet banking. Mana yang lebih nyaman buat Bapak? Oh, saya harus bayar dulu. Iya Pak, tentu. Untuk pengajuan ini syaratnya Bapak submit, selain submit form pengajuan, Bapak submit juga dapat. Don't worry Pak, uang itu nggak akan kemana-mana. Gitu loh. Ya, ini fokusnya teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5-step trial closing. Ya teman-teman. Jadi ini harus dilatih, role play, harus di role playin. Teman-teman sama leader teman-teman latihan. Sampai leader teman-teman menyatakan Anda sudah bagus. Jangan bosen. Ada cerita kolega saya, ya, saking kaku orangnya. Dia latihan prospek dan trial closing 2 hari berturut-turut dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sama leadernya. Ada yang sampai kayak gitu loh teman-teman. Sampai leadernya akhirnya di hari kedua di jam 8 malam, bagus. Gue setuju lo udah bagus. Lo udah sebagai seorang agent profesional, lo udah bisa pergi ke lapangan secara mandiri ataukah pendampingan. Nah, sampai kayak gitu. Ada cerita kayak gitu kolega saya. Ya teman-teman, jadi jangan takut dan bayangin dari jalan pagi sampai jalan malam ngulangnya puluhan kali ngulangnya. Ya. Ini kan skill. Skill itu berita bagusnya bisa dilatih. Berita bagusnya. Ya, teman-teman. Oke, sebentar. Kok freeze lagi nih. Bentar ya.
Oke, sebentar, maaf. Oke, ini freeze lagi nih. Bentar ya. Oke, saya masuk lagi. Share screen. Nah, sebagai penutup kita bilang ke dia, Pak, saya bantu ya untuk mengajukan permohonan program ini lewat aplikasi Prudential. Kira-kira 1-2 hari kerja sudah akan ada kabar. Dan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Anda bisa diterima langsung jadi nasabah. Kalau ini benar-benar clean, tidak ada historis apapun, hitungan jam pun bisa issued, Pak. Kedua, jika ada riwayat kesehatan tertentu, maka mungkin akan ada permintaan medical check-up. Dan jika belum dapat diterima jadi nasabah, maka setoran awalnya akan dikembalikan 100%. Saya akan segera hubungi Bapak atau Ibu bila sudah ada kabar ya. Nggak usah lama-lama teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, ini ceritanya sudah di-submit ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dengan keputusan Bapak mempercayakan program jaminan penghasilan keluarga Bapak kepada saya, maka saya akan memastikan bahwa kebutuhan biaya hidup keluarga Bapak akan tetap terpenuhi, sekalipun ada resiko sakit kritis atau meninggal yang terjadi sebelum anggota terkecil yang Bapak sayangi bisa hidup mandiri. Ya, ini skrip teman-teman ya. Teman-teman kata-kata bisa berkembang. Ya. Oke, practice makes perfect ya, teman-teman. Role play lah gitu ya. Saya rasa waktu nggak cukup untuk kita role play di sini. Mohon maaf ya, karena materi banyak ya. Yang penting ini ada tambahan pengisian ISPJ, data yang diperlukan ya teman-teman. Data pemegang polis, tertanggung utamanya siapa, pembayar premi siapa, identitas diri dari ketiga ini harus dipunyai, tinggi berat badan, ya, tertanggung utama. Alamat tinggal, surat menyurat, boleh berbeda. Kesehatan, pekerjaan, hobi berbahaya. Hati-hati mengisi kalau nasabah. Saya pernah punya pengalaman di grup saya, nasabah ternyata hobi rally, tapi nggak ngaku. Saya hanya hobi mobil. Ternyata dia rally, dan dia kecelakaan, patah tulang. Dan ketahuan patah tulang dalam event rally nasional, yang nggak ditanggung. Awalnya marah-marah, tapi saya bilang, kan udah dikasih tahu. Ya, gitu. Ternyata Anda hobi. Akhirnya polisnya direview kena pengecualian apabila kecelakaan dalam menjalani hobi. Itu aja waktu itu. Fair, prudential, fair. Dokumen, KTP pemegang polis, KTP atau akte lahir kalau masih anak-anak ya, kartu keluarga yang utama. KTP, kartu kredit, ATM, buku rekening pembayar premi, halaman pertama. Oke. Nah, pengajuan SPAJ melalui proof force. Nah, ini wajib tahu. Saya pun yang awalnya gaptek pun akhirnya belajar. Saya belajar justru sama tim saya, ya. Cucu saya dia udah waktu awal 2 tahun yang lalu, waktu itu masih namanya bukan proof force, apalagi kita belajar di situ. Belajar lagi setengah hari, belajar ngisi, belajar submit, ya. Ini teman-teman harus download. Nah, data-data di Proofforce ya, teman-teman. Aduh, ini banyak banget ya, teman-teman baca aja. Ya, ini harus diisi. Tapi Proofforce yang versi terakhir menurut saya, proses submission-nya lebih sederhana. Tanya jawab kesehatannya pun lebih sistematis dan sederhana. Jalanin aja. Yang penting gadget bagus, sinyal bagus. Itu aja. Belum lagi sekarang bisa sistem cekatan. Jarak jauh ya, online itu udah bisa ceketan, ada gebetan, apa tuh banyak banget programnya kantor pusat ya teman-teman. Nah ini gambarannya aja ya di Proofforce ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi ini teman-teman nanti live show aja dengan leadernya ya. Ini proses tanda tangan. Nah,
nggak mudah, nggak sulit kok, mudah. Tinggal baca, ya isi kayak gini, sabar-sabar dikit lah ngisi-ngisi ya. Yang penting gadgetnya bagus, gadgetnya cepat, sinyalnya cepat. RT RW harus diisi secara lengkap, alamat. Kalau nggak nih bisa balik. Yang bikin stres tuh balik lagi, belum lengkap. Step informasi ini kan bisa ada berapa step? 8 apa 9, teman-teman. Nah, ini gaya hidup kesehatan. Isi sejujur-jujurnya. Ya, jangan kita sebagai agen justru menyarankan menyembunyikan hal-hal. Kasihan nasabahnya. Riwayat keluarga, ini masih step 2 sampai step 6 nih. Ambil foto. Nah, kalau udah tinggal ambil foto, udah tinggal terakhir nih. Ini juga ada bisa amandemen, ada informasi yang mau ditambahkan, boleh. Ya, pernyataan penting nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Itu harus dibacakan mestinya ke calon nasabah kita. Karena kita pun tenaga pemasar harus membuat statement bahwa kita sudah mengisi dengan benar. Ya. Sudah. Ini selanjutnya. Ini teman-teman, saya nggak bahas ya teman-teman ya, ini teknis sekali. Nah, ini lebih baik teman-teman role play langsung sama leader. Nah, kalau ini udah sampai ujung, enak. Tag gitu ya. Jangan lupa ya, kalau teman-teman sulit pakai online, teman-teman teman-teman bayarnya transfer manual dulu. Jangan lupa masukkan surat pendebitan rekening atau kartu kredit agar teman-teman tetap bisa yang namanya dapat fasilitas bebas biaya administrasi. Ya, syaratnya kan harus e-polis, terus teman-teman harus bayar dengan debit, ya, CC atau rekening. Ya, udah kayak gini, udah enak deh, cepet. Nah, kita nih yang kiri teman-teman. Anda memiliki satu data yang belum. Ini biasanya kita balik, lupa ngisi kelurahan, kita isi lagi kelurahan. Kadang isi tempat tanggal lahir kita, tempat lahir kita di mana kita lupa. Bisa gitu tuh. Saya juga ngalami. Sampai Anda yang sebelah kanan, Anda memiliki 0 data yang belum dilengkapi. Udah lengkap, bisa submit di bawah. Ya. Nah, catatan penting. Proteksi adalah santunan yang nilainya sesuai dengan perjanjian di awal. Proteksinya dijamin. Akadnya itu dijamin. Nilai tunai adalah investasi yang nilainya aktual nanti tergantung kondisi investasi saat itu. Ya. Cashback atau tidak dijamin. Karena ini perangkat investasi. Nggak ada yang bisa mastiin. Tapi yang dipastikan adalah nilai proteksi yang disepakati. Itu dijamin. Selama tadi tidak melanggar aturan-aturan syarat pembatalan polis. Ya. Nah, ini juga teman-teman bisa baca. Ini manfaatnya kayak gini nih. Ambil peruling generasi dulu 20 juta kan dia tadi ya. Berlaku sampai usia 99. Ya, yang kedua krisis cover benefit. Nah, ini ringkasan manfaatnya ya, teman-teman. Ini dia. Oke ya. Nah, dia ini Pak Luki. Nah, ini teman-teman harus kasih tahu di konsep unit link, di konsep asuransi itu ada yang namanya biaya akuisisi. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Untuk porsi premi itu ada. Tahun ke-1 70%, 7%, tahun ke-3 2%, tahun ke-4 2%, tahun ke-5 2%, tahun ke-6 sudah 0%. 100% dari mana? Dari porsi premi. Jadi 30%-nya masih masuk ke nilai tunai atau investasi ya. Kalau ada tahun ke-2 70, 30% masuk. Kalau tahun ke-3 20, 80% yang masuk ke nilai investasi. Dan begitu seterusnya. Biaya top up ada 5% ya teman-teman ya. Top up 5% di saver-nya. Nah, biaya asuransi, nah itu akan menyesuaikan dan ini diambil seumur hidup polis ya. Tapi Prudential akan fair, manfaat mana yang masih berlaku saja yang ada biaya asuransi. Begitu ada periode tertentu salah satu rider berhenti, maka biaya asuransi pun berhenti. Biaya admin, kalau frekuensi pembayaran tahunan tuh basicnya 10.000, setengah tahun 20.000, 3 bulanan 27, bulanan tuh 35.000. Lumayan loh teman-teman kalau kita punya polis 30 tahun, kalau biaya administrasi tetap diambil,
berapa juta itu. Tapi apabila memanfaatkan fasilitas e-transaction, e-policy, e-transaction statement, dan menggunakan auto debit, maka tidak akan dikenakan biaya admin. Ya, teman-teman, biaya admin diambil dari saldo unit premi berkala. Apabila kita mencukupi, maka biaya admin diambil dari saldo unit premi top up. Kita ada 2 ya saldo unitnya. Biaya penarikan dan penebusan polis. Nah, ini takutnya nggak ngeh ya teman-teman. Tahun ke-1 sampai tahun kedua ada biayanya apabila saldo unit premi diambil. Ya, biaya penarikan ya. Saldo premi berkala atau menutup polis, surrender pada periode ini. Ini teman-teman bisa dilihat ya, 5% dan 30%. Ya, jadi apabila dalam lapse juga ini. Ya, ini teknis admin semua teman-teman ya. Biaya pengalihan dana jika kita bisa ya. Produknya fleksibel. 5 transaksi no cost. Biaya switching berikutnya di tahun polis yang sama dikenakan 100.000 per transaksi. Ya, pajak yang dikenakan pindah 2 tahun ke leadernya, setelah pindah ke leadernya mesti tunggu 2 tahun. Itu prosedurnya. Oke, maaf. Kalau gimana kalau bocor nih. Leadernya atau agent yang terakhir itu? Hanum maaf bisa. Oke. Pajak yang dikenakan adalah sesuai peruntukan perundang-undangannya. Nah, sikap nasabah teman-teman. Trial closing itu bisa nerima langsung. Ya, kalau P1 mantep, pasangannya mantep, ini akan penerimaan langsung. Atau ragu-ragu, atau acuh tak acuh, atau keberatan. Ya, ini proses yang harus dilewatin ya. Bisa nerima, bisa ragu, bisa acuh. Kalau menurut saya kalau acuh tak acuh dan keberatan, P1-nya masih problem. Memaksakan melakukan P2 sebelum terjadi P1 yang solid. P1 bisa nggak 2 kali? Bisa. Bisa nggak 3 kali? Bisa. Tapi kita berupaya P1 itu efektif 1 kali, P2 1 kali. Nah, itu ideal. Tapi di lapangan kadang tidak ideal. Ya. Kalau penerimaan dia terima ya trial closing. Kalau ragu-ragu, clue-nya motivasi. Beri dorongan, data, cerita. Acuh tak acuh, sales idea. Kalau acuh tak acuh, menurut saya harus resales. Jual ulang. Keberatan ya HO. HO lalu trial closing. Ya, oke. Sudah jam 10 lewat 5 nih. Jam 10, iya. Jam 10 ya, 10. Kan 10.15 sudah masuk ya. Iya. Demikian dari saya. Boleh kalau mau ada pertanyaan selagi saya bisa menjawab, saya akan jawab. Oke, saya serahin kembali ke Mbak Rina ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dodi atas sharingnya pagi ini ya untuk di kelas training try closing. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di unmute. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, ada yang mau disampaikan, masih ada waktu 5 menit mungkin. Ada teman-teman? Pak Dodi mau tanya, Pak. Monggo, silakan. Nah, Pak, tadi kalau yang senjata di bawah masih ada bentuk form-form itu, nanti kalau pakai, maksudnya dari jarak jauh, form-formnya gimana itu, Pak? Yang saya, jarak jauh ini ya, maksudnya di luar kota? Maksudnya kita nggak ketemu langsung kan, berarti form-form tadi agak susah ya aplikasinya gitu kan. Oh iya. Mau nggak mau, kalau form itu saya kirim email ke calon nasabah mengeprint, tanda tanganin, dia tanda tangan, isi. Tapi kalau nasabah tidak, tanda kutip, nggak mau repot, pusing gue, ngeprint, buka email. Gue nggak biasa buka email. Kita printkan, kita kirim via pos, Pak. Oke, jadi tetap masih harus hard copy itu, Pak ya, berarti ya? Iya, ada beberapa yang masih hard copy, belum bisa didigitalisasi oleh kantor pusat, betul.
Iya, makasih Pak, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silahkan. Katanya udah pada siap semua nih. pada Iya, selesai iya. closing. Alhamdulillah. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah, mudah-mudahan jelas ya, pasti ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat teman-teman ya di 3,5 bulan ini. Semoga yang kejar AADC dapat AADC-nya, yang kejar PPC dapat, yang kejar Star Club dapat juga, dan seterusnya. Amin ya teman-teman. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Pak Dodi. Ya, saya pamit ya. Oh ya, ini Untuk ke saya- kelas berikutnya ada power session ya teman-teman semua. iya, buat absen Mbak Rina. Iya, bisa tolong Pak Akyun kali ya di. Ini ada ini. Ada, oke. Sebentar. Sebentar ya. Ini problem lagi nih saya. Sebentar ya. Saya tutup dulu yang ini. Bisa lanjut ke kelas power session, atau untuk agent yang baru bisa di kelas NBO dengan Pak William Hanjaya. Iya. Ini tolong teman-teman absen ya. Tanpa absennya, teman-teman. Di scan aja langsung. Oke. Kalau sudah, kita akhiri dulu kelas ini. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Selamat Ya. pagi. Pagi. Terima semua. kasih Abah Dodi. Thank you Mbak Rina. Sama-sama. Iya, terima kasih. Sukses. Terima kasih Bu Rina. Ya Pak. Terima kasih banyak Abah. Sama Hancum, Hanum, Hancum. Hanum. Hanum. Izin pamit ya. Terima kasih Bu Rina. Izin pamit. Hanum. Iya, Terima kasih Abah. Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Thank you Abah. Iya, sama-sama. Makasih Abah. Makasih Rin. Makasih Isa. Makasih Mbak Maaf Rina. kalau ada kekurangan masih kaku. Nah, banyak kelebihannya. Nah, keren. Mantap. Aku fotoin terus, Rurin. Tadi tengah-tengah nyantai pas ada Dimas, aduh langsung deg-degan. Bro Hans, terima kasih ya Bro Hans. Terima kasih ya Pak Dodi, Bu Rina. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Saya izin pamit. Oke. Bye-bye.